Produktivitas kualitas baru PKC, ahli mengklaim kurangnya 4 kondisi penting. Setelah sidang 2 sesi selesai, Partai Komunis China mulai mendorong konsep produktivitas kualitas baru. Dalam perjalanan penelitian di Beijing pada tanggal 13 Maret, Perdana Menteri Partai Komunis China Li Qiang menyatakan bahwa memelihara produktivitas kualitas baru adalah hal mendasar untuk mencapai pembangunan berkualitas tinggi, dan menekankan hal itu sebagai prioritas penting. Ia menyoroti perlunya memahami inovasi dengan kuat, mempercepat pengembangan teknologi inti, dan memanfaatkan inovasi teknologi untuk mendorong kemajuan dalam industri, dan sebagainya. Namun, diskusi Li Qiang mengenai inovasi industri, memajukan pembangunan berkualitas tinggi, dan terobosan teknologi inti tampaknya bukanlah hal baru. The Wall Street Journal mengkritiknya, menggambarkan produktivitas kualitas baru hanya sekedar mengubah konsep lama menjadi slogan baru. Laporan tersebut menjelaskan bahwa slogan ini pada dasarnya adalah sebuah strategi baru yang dilakukan oleh para pemimpin tertinggi untuk memberikan sinyal kepada badan-badan pemerintah di semua tingkatan mengenai pentingnya fokus pada peningkatan teknologi tinggi dan kemampuan manufaktur China. Kemampuan tersebut dipandang penting bagi China dalam upayanya untuk mengungguli Amerika Serikat dalam persaingan global. Putus asa, PKC mengupayakan transformasi ekonomi. Pada bulan September tahun 2023, pemimpin Partai Komunis China Xi Jinping meluncurkan konsep produktivitas kualitas baru selama kunjungannya ke Provinsi Heilongjiang. Kantor berita Xinhua melaporkan Xi menyerukan untuk mengintegrasikan sumber daya teknologi baru dengan pengembangan strategis di industri-industri baru untuk mendorong inovasi. Upaya ini juga menghadapi tantangan, termasuk kemerosotan berkepanjangan di sektor real estate yang mewakili hampir 30% PDB China, meningkatnya pengangguran kaum muda, lesunya permintaan domestik, eksodus modal, dan dampak relokasi industri dan rantai pasokan. Masalah keuangan di antara para pemain real estate besar telah semakin membebani Partai Komunis China. Pada tanggal 11 Maret, Moody's menurunkan peringkat surat utang perusahaan bank properti raksasa milik negara menjadi peringkat sampah, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan penurunan lebih lanjut. Sejak diperkenalkannya 3 garis merah oleh Partai Komunis China pada tahun 2020 untuk mengekang pembiayaan real estate, pengembang-pengembang terkemuka China telah bergulat dengan meningkatnya utang. Evergrande, Country Garden, Greenland Holdings, dan Sunak mengalami kesulitan keuangan, dan negara lain juga mengalami hal yang sama. Perusahaan real estate mendominasi daftar perusahaan yang paling banyak berhutang di China tahun lalu, dengan kewajiban triliun yuan untuk Evergrande, Country Garden, dan Vanke. Proyek konstruksi yang belum terselesaikan secara nasional memperburuk krisis ini dan membuat investor berada dalam ketidakpastian. Meskipun ada intervensi pemerintah seperti pelonggaran pembatasan pembelian rumah dan dukungan pembiayaan, upaya untuk menstabilkan pasar telah tersendat. Sidang 2 sesi terakhir berakhir tanpa menawarkan kebijakan ekonomi yang dapat memulihkan kepercayaan. Para analis menekankan pentingnya Partai Komunis China untuk meremajakan perekonomian setelah jatuhnya pasar real estate. Perhatian kini beralih ke produktivitas kualitas baru, yang mencakup teknologi canggih, semikonduktor, 5G, kecerdasan buatan, kendaraan listrik, dan energi terbarukan sebagai jalur potensial ke depan. PKC kurang 4 elemen penting untuk produktivitas kualitas baru. Wu Jialong menunjukkan kegagalan PKC atas 4 area kritis. Pertama, terdapat kebutuhan mendesak akan investasi besar pada sumber daya manusia, bukan hanya infrastruktur. Hal ini melibatkan pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan kesejahteraan sosial yang penting untuk mengembangkan potensi individu. Kedua, lingkungan untuk inovasi harus memperjuangkan kebebasan pribadi, merangkul keberagaman dan pluralisme. Otokrasi dan narasi tunggal mengekang kebebasan penting, termasuk kebebasan berpikir dan berkeyakinan, yang merupakan landasan kreativitas dan produktivitas. Ketiga, melindungi hasil inovasi sangatlah penting, sehingga memerlukan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi dan intelektual. Perlindungan ini memastikan bahwa para inovator termotivasi untuk mengejar ide-ide baru, menyoroti pentingnya supremasi hukum dan tata kelola hukum dalam inovasi. Keempat, mendukung dan mendorong pengusaha swasta dan bisnis mereka sangatlah penting. Kecenderungan Partai Komunis China terhadap perusahaan-perusahaan milik negara dan milik bersama menciptakan iklim ketidakpastian bagi sektor swasta. Mendorong pengusaha swasta untuk mengeksplorasi bidang teknologi baru dan mengambil risiko memerlukan lingkungan yang mendukung dan liberal. Wu mengkritik pendekatan Partai Komunis China, dengan menyatakan tidak adanya suasana yang kondusif untuk berkolaborasi dengan pengusaha swasta, yang sangat penting dalam transisi menuju produktivitas kualitas baru yang didorong oleh kebijakan industri yang dipimpin oleh teknologi. Dia mendokumentasikan pola dukungan awal Partai Komunis China terhadap perusahaan swasta yang diikuti dengan penindasan ketika industri mendekati kematangan teknologi dan komersial.
Serangan baru-baru ini terhadap Nongfu Spring, sebuah perusahaan minuman terkemuka, menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan diri dengan kelompok elit yang berpotensi memangsa perusahaan swasta yang sukses. Narasi Alibaba, Ant Financial, dan lainnya yang dibiarkan tumbuh hingga mencapai titik kedewasaan sebelum menjadi sasaran para elit menggarisbawahi tren yang meresahkan. Hal ini menyebabkan eksodus pengusaha swasta, termasuk tokoh terkemuka seperti Wang Xi. Wu menyimpulkan dengan mempertanyakan kelayakan memanfaatkan kewirausahaan swasta untuk mendorong inovasi teknologi dan mencapai produktivitas kualitas baru, dengan menunjukkan semakin berkurangnya jumlah pengusaha yang bersedia untuk terlibat. Menteri Perdagangan AS berjanji untuk melindungi kepentingan AS, kebijakan PKC hancur. Industri kendaraan listrik, EV, China telah melonjak sebagian besar karena subsidi Partai Komunis China, menjadikan China sebagai sumber dari 2/3 produksi kendaraan listrik global pada tahun lalu. Wendy Cutler, Wakil Presiden Asia Society Policy Institute dan mantan pejabat Deputi Perwakilan Dagang AS, mengungkapkan kepada The Wall Street Journal bahwa permintaan domestik tahunan China terhadap kendaraan listrik mencapai 26 juta unit, sehingga produsen mobil China memiliki surplus kapasitas sebesar 10 juta unit. Komentator Li Lini menyoroti investasi terpusat yang dilakukan PKC menyebabkan kelebihan kapasitas yang signifikan, seperti surplus 10 juta unit di industri kendaraan listrik, sehingga mengharuskan ekspor. Dia juga berargumentasi bahwa strategi Partai Komunis China untuk mengekspor secara berlebih-lebihan sudah gagal. AS sedang menyelidiki implikasi keamanan nasional dari kebijakan-kebijakan PKC, sementara Eropa sedang mengkaji subsidi untuk kebijakan-kebijakan tersebut. Teknologi seperti LDAR juga sedang dalam pengawasan. Semikonduktor menggambarkan lebih jauh bahwa negara-negara barat membatasi ekspor teknologi tinggi ke China dan mendesak sekutunya untuk menghindari produk Huawei. Bahkan derek buatan China pun harus diawasi. Saat ini, AS mengenakan tarif sebesar 27,5% pada mobil China, termasuk tarif sebesar 25% yang dikenakan oleh mantan Presiden Trump. Uni Eropa secara mendasar mengenakan tarif 10% pada kendaraan listrik China. Namun, karena subsidi Partai Komunis China, pasar kendaraan listrik China telah melonjak dari 1% menjadi 8%, dengan perkiraan akan mencapai 25% pada tahun 2025. Oktober lalu, Uni Eropa meluncurkan penyelidikan anti-subsidi terhadap kendaraan listrik China. Pada tanggal 11 Maret, Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengisyaratkan kontrol yang lebih ketat terhadap akses Partai Komunis China terhadap teknologi semikonduktor canggih. Dia menegaskan, kami tidak akan membiarkan PKC mengeksploitasi teknologi kami untuk keuntungan militer. Kami akan melindungi rakyat kami dengan segala cara, termasuk memperluas kontrol ekspor teknologi. Raimondo sebelumnya menyebut PKC sebagai ancaman terbesar bagi AS, menekankan sifat permusuhannya. Petik 2. PKC terus-menerus berupaya menghindari kendali kami. Kita harus tetap waspada, berkolaborasi erat dengan negara-negara sekutu untuk mendukung dan menegakkan langkah-langkah ini.